Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Oya Salsabila, mahasiswi dari SIT Asaidia Cipanas Cianjur. Di sini saya membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia dalam aliran-aliran filsafat pendidikan Islam. Ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rahmat MPDI dan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai pengertian aliran filsafat pendidikan Islam terlebih dahulu. Aliran menurut bahasa yaitu haluan, pendapat, ataupun pandangan terhadap sesuatu. Sedangkan filsafat pendidikan Islam yaitu suatu konsep, cara berpikir tentang pendidikan yang berdasarkan pendidikan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, yang pada hakikatnya manusia ini dibimbing ataupun dibina menjadi manusia yang muslim sesuai ajaran agama Islam. Jadi, aliran filsafat pendidikan Islam ini yaitu pandangan atau pendapat mengenai suatu pemikiran pendidikan Islam yang bertujuan untuk membimbing dan membina manusia untuk menjadi akhlak yang berakhlakul karimah yang baik sesuai ajaran agama Islam. Adapun aliran-aliran yang berkaitan tentang dengan filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu ada progresivisme, yakni yang selalu dikaitkan dengan pandangan-pandangan liberal, bersifat fleksibel serta ingin mengetahui dan menyelidiki demi pengembangan pengalaman. Di sini ada dua sifat, yaitu sifat negatif dan positif. Negatifnya, aliran ini menolak otoritarisme dan absolutisme. Yang positifnya, aliran ini mempercayai kekuatan alamiah manusia. Tokoh-tokoh yang mengembangkan aliran ini adalah yang pertama Johann Hendrik Pestalozzi, yang kedua adalah Sigmund Freud, yang terakhir ada John Dewey. Aliran kedua ada esensialisme, yaitu aliran pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Aliran ini memandang bahwa pendidikan yang bertumpu pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah, mudah goyah, kurang terarah, dan kurang stabil pula. Tokoh-tokoh yang mengembangkan aliran ini ada William C. Bagley, ada Johann Friedrich Heimbach, adapun William T. Harris, yang terakhir adapun Johann Friedrich Froebel. Aliran ketiga ada perennialisme. Aliran filsafat ini yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Adapun jalan yang ditempuh adalah dengan cara regresif, yaitu kembali kepada prinsip umum yang ideal, dijadikan dasar tingkat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Tokoh-tokohnya ada Plato, Aristoteles, Augustinus Stauch, dan ada Thomas Aquinas, terakhir ada Said Hussein Nazar. Yang ketiga ada perennialisme, yaitu aliran filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat kekal abadi. Adapun jalan yang ditempuh yaitu dengan cara regresif, dengan kembalinya kepada prinsip umum ideal yang dijadikan dasar tingkat pada zaman kuno dan abad pertengahan. Tokoh-tokoh yang mengembangkannya ada Plato, Aristoteles, Augustinus Stauch, ada Thomas Aquinas, dan Said Hussein Nazar. Yang terakhir ada rekonstruksionisme, yaitu aliran yang berusaha merubah tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak. Aliran rekonstruksinisme ini yang berusaha membina konsensus yang paling luas dan mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Tokoh-tokohnya yang mengembangkan ini ada George Kuhn dan Caroline Payet. Pengembangan sumber daya manusia dalam aliran-aliran filsafat ini bisa dilihat dari pengertiannya. Sumber daya manusia adalah tenaga kekuatan manusia untuk bekerja ataupun melakukan pengembangan yang bermanfaat. Jadi Allah SWT ini memerintah atau menitipkan kekhalifahan atau kepemimpinan dunia ini kepada manusia, karena manusia ini memiliki akal sehat dan
kekuatan untuk memimpin dunia ini. Di sini ada dua ciri dalam sumber daya manusia. Yang pertama adalah ciri-ciri pribadi berupa pengetahuan, perasaan, dan keterampilan. Yang kedua ada ciri-ciri interpersonal, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Di samping itu juga, filsafat ini memberikan petunjuk metode pemikiran reflektif agar menyerasikan antara logika, rasa, rasio, pengalaman, dan agama untuk pemenuhan hidup yang sejahtera bagi manusia. Di sini ada dua pendekatan filsafat. Yang pertama ada aliran filosofis tokoh-tokoh tertentu yang telah dibahas tadi. Yang kedua, usaha untuk menemukan jawaban dari pendidikan berserta masalah-masalah yang ada memerlukan tinjauan filosofis. Jadi kesimpulannya adalah aliran filsafat pendidikan ini adalah suatu paham atau pandangan untuk membina manusia dengan pendidikan agar manusia ini lebih baik dalam akhlak wal karimah dengan ajaran agama Islam. Di samping itu juga ada aliran-aliran yang berkaitan seperti progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Nah, filsafat pendidikan ini menjadi tumpuan bagi penyusun sistem pendidikan. Menjadi dua tugas utamanya. Yang pertama, peningkatan potensi individu. Yang kedua, menjadi pelestarian nilai-nilai budaya. Baik, sekian pembahasan yang telah saya sampaikan. Bila ada kritik dan saran boleh disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.